Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Mahadani, BP 20010051023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Klasifikasi Ajaran Islam, yang mana saya membahas tentang akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata kulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, Ibrahim Anas mengatakan akhlak adalah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Yang ketiga, Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya, apabila kebiasaan memberi sesuatu yang baik, maka disebut akhlakul karimah, dan buruk disebut akhlakul mazmumah. Dan yang keempat, Ibnu Maskawai mengungkapkan akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pertimbangan keadaan ini. Dibagi menjadi dua, yaitu ada yang berasal dari tabiat asli dan dari kebiasaan yang berulang-ulang. Selanjutnya, proses terbentuknya akhlak. Proses terwujudnya akhlak adalah akhlak itu akan terbentuk melalui perjalanan yang panjang dan secara berulang-ulang dilakukannya. Contohnya, seorang siswa yang dikenal dengan siswa yang rajin, suatu ketika melihat ada teman yang bolos dan lolos tidak terpantau oleh pihak sekolah, ia berpikir alangkah enaknya bisa ikut membolos. Apalagi kondisi yang memungkinkan. Ia belum menyelesaikan tugas atau PR. Dan ia mencoba membolos. Satu kali membolos tidak ada tindakan dari sekolah, maka ingin mencobanya hingga ketiga kalinya. Dia berpikir ternyata enak membolos sekolah. Dua syarat terjadinya suatu akhlak seseorang yaitu perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan perbuatan itu timbul dengan mudahnya tanpa dipikir panjang. Selanjutnya, akhlak terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Akhlak kepada Allah yang dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Beberapa bentuk akhlak kepada Allah. Pertama, menaati segala perintahnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal, tawadu untuk Allah, dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus sunnah mencintai Rasulullah SAW dan menggunakannya sebagaimana para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah SWT diantaranya menghidupkan sunnah, berzikir kepada Allah, mencintai keluarga Nabi, tawakal, tawadu untuk Allah. Selanjutnya, akhlak terhadap ibu bapak, yaitu menghormati serta berbicara dengan penuh kasih kepada kedua orang tua serta berakhlak yang baik diperintahkan oleh Allah SWT baik dalam Al-Quran maupun hadis. Akhlak terhadap keluarga dan karib kerabat. Hal-hal yang dapat dilakukan, hendaknya tetap menjaga dan menjalin hubungan silaturahmi. Hendaknya jangan sampai hubungan silaturahmi terputus hanya karena salah seorang dari kerabat itu berkuasa atau memegang jabatan lalu sombong. Ketiga, hendaknya memberikan hak kepada kerabat
sesuai dengan kemampuannya, apalagi jika Allah melapangkan rezeki kepadanya. Yang keempat, hendaklah tetap berbuat adil dan berbuat kebaikan kepada keluarga atau kerabat. Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 dan surat An-Nisa ayat 36. Terakhir, hendaknya bersikap dan berakhlak yang baik dan berkata yang baik kepada kerabat. Hendaknya berakhlak atau berbakti kepada kerabat yang tua seperti bersikap kepada ibu atau bapaknya sendiri. Hendaklah berakhlak atau menyayangi kerabat yang muda seperti menyayangi anak-anaknya sendiri. Tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat meskipun mereka kafir, seperti berbuat baik kepada ayah dan ibu yang kafir. Akan tetapi tetap ingat syariat Allah yang lainnya. Hendaknya tidak menjadikan kerabat sebagai wali jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atau keimanan. Dan terakhir, benar-benar berbarat terhadap kerabat yang mereka itu benar-benar menentang Allah dan Rasulnya. Akhlak terhadap diri sendiri. Cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri antara lain sabar, syukur, tawaduk, sidik, amanah, istiqomah, ifah, dan pemaaf. Manfaat akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, berakhlak terhadap jasmani. Ada 3 bagian. Jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan. Kedua, tubuh menjadi sehat dan selalu bugar. Ketiga, menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Yang kedua, berakhlak terhadap akalnya, itu memperoleh banyak ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain, membantu orang lain, serta mendapat pahala dari Allah SWT. Terakhir, berakhlak terhadap jiwa, itu selalu dalam lindungan Allah SWT. 2, jauh dari perbuatan yang buruk. 3, selalu ingat kepada Allah SWT. Sekian hasil dari PowerPoint saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.